Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Hari ini saya akan mengenalkan sebuah web untuk belajar bahasa Jepang untuk tingkat pemula. Web tersebut bernama Joshu. Pertama kita buka dulu di Chrome atau di Google. Joshu Japanese Learning. Klik yang paling atas. Web Joshu ini adalah situs belajar bahasa Jepang mandiri di mana Anda dapat berlatih huruf hiragana dan katakana untuk tingkat pemula. Lalu juga bisa berlatih tata bahasa dan juga mengenal partikel dan konjungsi. Lalu juga bisa belajar kosakata bahasa Jepang. Lalu juga bisa belajar kanji dan juga bisa berlatih dan belajar membaca, berbicara dan mendengarkan bahasa Jepang. Lalu juga mengenal budaya Jepang. Di web ini terdapat beberapa fitur, yaitu fitur kana, kanji, vocabulary atau kosakata, grammar, tata bahasa, counter penghitung, reading, membaca, listen, speak, mendengarkan, berbicara, kultur, budaya, lalu ada link. Pada fitur kana ini sangat bermanfaat untuk tingkat pemula karena di sini diajarkan untuk huruf hiragana dan katakana. Lalu pada fitur kanji ini sesuai dengan tingkat pemula seperti Yokosho. Nah, di sini terdapat bisa belajar kanji dalam bentuk flashcard gabungan. Nah, seperti ini. Nah, lalu juga terdapat kanji list gabungan dan ini berbentuk PDF. Nah, seperti ini. Lalu ada juga cara menulis kanjinya, lalu ada artinya dan ada beberapa contohnya. Nah, seperti ini. Lalu di sini juga ada prakteknya dalam bentuk PDF yang bisa di-download. Di sini juga ada kanjinya list beserta furigana dan artinya dalam bentuk PDF juga yang bisa di-download. Nah, ini seperti ini. Ini bisa berlatih untuk menulisnya. Lalu ada kanji gabungan reading quiz. Nih, seperti ini. Ini juga bisa untuk berlatih. Nah. Lalu selanjutnya fitur vocabulary atau kosakata. Di sini ada kosakata dalam bentuk flashcard seperti yang ada di kanji tadi, dan ini kosakatanya sesuai dengan tingkat pemula.
Nah, di sini ada beberapa capture dan beberapa capture ini ada beberapa topik. Dan ini tersedia dalam kana bahasa Inggris dan audionya. Italia. Nah, seperti itu. Ini ada beberapa topiknya, yang lainnya yang bisa dihafal, dipelajari. Lalu ada vocabulary list kosakata, dan di sini ada beberapa topik, dan di sini tersedia dalam hanya bentuk teks, dan ada yang teks dengan audio. Ini yang bentuk teks saja, dan di sini yang berbentuk teks dan audio. Lalu ada practice quiznya juga, vocabulary listing. Nah, di sini. Nah, quiznya seperti ini. Lalu ada gamesnya juga. Dan ini seperti ini bentuknya. Nah, tinggal diklik-klik seperti ini. Lalu selanjutnya ada fitur grammar atau tata bahasa. Di sini ada beberapa kategori, yaitu partikel. Di sini untuk mengenalkan partikel dan kegunaannya. Nah, seperti ini, dan juga ada contohnya. Lalu di sini bisa berlatih kuis partikelnya berbentuk multiple choice. Nah, seperti ini. Lalu ada kategori untuk konjungsi. Dan di sini terdapat berbagai konjungsi yang bisa dipelajari dan tersedia dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, di sini ada bahasa Jepangnya. Lalu ada practice quiznya. Ada grammar listnya terlebih dahulu, dan ini terdapat banyak pola-pola tata bahasa yang bisa dipelajari. Nah, seperti ini. Ada kuisnya juga. Lalu practice quiz. Nah, seperti ini. Kuisnya untuk konjungsi. Nah, seperti ini. Lalu English alphabet listingnya seperti. Nah, seperti ini. Ini kuisnya yang bisa untuk dipelajari.
Lalu selanjutnya ada counter. Di counter ini ada ada 3 kategori, yaitu referensi, games, practice, quiz. Di referensi ini terdapat list untuk penghitung. Di sini penghitung ini membicarakan tentang cara untuk menyebutkan jumlah objek dalam bahasa Jepang. Di sini sudah terdapat beberapa topik yang bisa dipelajari. Nah, seperti ini. Lalu ada games. Nah, ini games memori untuk mencocokkan. Lalu ada practice quiznya. Nah, seperti ini. Untuk menyebutkan jumlah objek. Lalu selanjutnya ada fitur reading atau membaca. Nah, di sini terdapat banyak bahan bacaan untuk bisa berlatih membaca. Yomimono ini bahan bacaan ya, seperti ini. Dan ini ada pertanyaannya. Nah, seperti ini. Ini juga ada pertanyaannya. Lalu ada cerita lama tentang cerita Jepang lama. Nah, seperti ini. Ini sangat bermanfaat banget untuk berlatih membaca. Lalu ada artikel dan story. Lalu ada bacaan dari student. Ini kita coba artikelnya. Nah, di sini. Seperti ini, dan selalu ada pertanyaannya. Dan ini bisa di-print. Lalu ini dari student. Nah, seperti ini. Dan juga bisa di-print. Lalu ada word search. Ini berbentuk PDF yang bisa di download, dan juga ada bentuk HTML ini yang bisa di search atau di browsing. Lalu selanjutnya fitur listening speaking. Di sini ada 4 kategori, dan ini untuk latihan ujian, untuk berlatih ujian. Dan ini terdapat dalam video. Ini juga bisa berlatih untuk kaiwa atau berbicara, dan bisa juga mendengarkan. Lalu ini kaiwa no renshu, ini berlatih berkaiwa. Nah, seperti itu. Lalu ada listening, ini mendengarkan. Ada beberapa topik yang bisa dipilih untuk dipelajari. Nah, seperti ini. Mikiさんは何をしていますか？テニスをしています。武蔵さんは何をしていますか？勉強しています。まこさんは Nah, seperti itu. Lalu ada question dan answer-nya. Selanjutnya yaitu fitur kultur budaya.
Di sini juga terdapat beberapa kultur yang bisa dipelajari atau untuk mengenal kultur-kultur yang ada di Jepang. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir yaitu link. Di sini terdapat link lainnya yang bisa digunakan untuk belajar bahasa Jepang. Web ini sangat bermanfaat bagi Anda yang pemula dalam belajar bahasa Jepang. Karena di web ini kita dapat dikenalkan huruf hiragana dan katakana, lalu juga ada kanji, dikenalkan kanji yang sesuai dengan tingkat pemula, vokabularinya juga dalam tingkat pemula. Lalu ada grammar, di sini ada banyak list pola-pola tata bahasa, lalu ada partikel, konjungsi, lalu juga bisa mengenal cara untuk menghitung jumlah objek dalam bahasa Jepang. Lalu juga bisa berlatih membaca, lalu juga bisa berlatih mendengarkan dan berbicara. Dan kultur ini kita bisa mengenal budaya apa saja yang ada di Jepang. Web ini bisa diterapkan dalam mata kuliah Sakubung, karena di web ini terdapat fitur kanji, dan ini kita bisa mencari list-list pola-pola tata bahasa yang kita cari, lalu juga kita bisa mencari partikel dan konjungsinya seperti apa. Lalu juga ada kosakata, dan ini untuk mencari kata yang kita butuhkan untuk mengarang atau untuk bersakubung. Sekian dari saya untuk menjelaskan tentang web Joshu ini. Apabila ada kesalahan dalam kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.